Berbagai permasalahan di perkotaan seperti tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, tingginya tingkat urbanisasi, rendahnya kualitas lingkungan hidup, kemiskinan, rendahnya kapasitas daerah dalam pengelolaan dan pengembangan daerah di era desentralisasi dan masih banyak lagi permasalahan lainnya mendorong sebuah kebutuhan bagi kota untuk dapat menemukan strategi-strategi baru yang dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep Smart City atau kota cerdas merupakan sebuah alternatif instrumen inovatif yang mulai dikembangkan dan diimplementasikan di kota-kota besar di Indonesia dan Bandung adalah salah satunya. Nomenklatur Smart City adalah sebuah nomenklatur yang digunakan dalam upaya merepresentasikan kemampuan sebuah kota dalam memberikan layanan kepada seluruh masyarakatnya dengan kecepatan lingkungan terkait informasi yang dibutuhkan dalam kota tersebut untuk dapat bereksplorasi di dalam dunia maya. A smart city is a city well-performing, built on the smart combination of endowments and activities of self-decisive, independent, and aware citizens. Terdapat 6 key driver dalam pengembangan konsep Smart City. Yang pertama, Smart Government, Smart People, Smart Living, Smart Environment, Smart Economy, dan Smart Mobility. Smart Government adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT atau Information and Communication Technologies pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Di dalam Smart Government, pelayanan publik dilakukan secara terpusat, sistem pelayanannya sudah terintegrasi. Dampaknya adalah sistem dalam Smart Government dapat menopang dan menjamin kemudahan akses layanan secara efektif. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan konsep Smart City yang dengan gencar mengembangkan penggunaan teknologi dalam pencapaiannya. Smart Government diusung oleh pemerintah Kota Bandung dengan 44 SKPD untuk menciptakan pula Smart Governance. Secara umum, beberapa langkah yang telah diterapkan Kota Bandung berdasarkan laporan akhir kajian pengembangan Smart City di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015. Di antaranya yang pertama yaitu 5.000 akses poin Bandung Juara untuk melayani akses internet atau Wi-Fi di berbagai tempat di Kota Bandung. Kemudian 83% layanan kepada masyarakat sudah berbasis teknologi informasi komunikasi. Lalu 63% kegiatan administrasi pemerintahan sudah berbasis teknologi informasi komunikasi. Lalu 100% pengelolaan keuangan sudah berbasis teknologi informasi komunikasi. Kemudian program bantuan sosial dan hibah online. Lalu layanan lapor.ukp.go.id sebagai media untuk pelaporan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Kemudian layanan Bandung Government Official Twitter sebagai media komunikasi terbuka antara pemerintah Kota Bandung, termasuk wali kota dengan warga Bandung. Dan yang terakhir yaitu layanan Bandung Open Apps sebagai penyedia aplikasi penunjang layanan, komunikasi dan transaksi untuk akses melalui smartphone. Dalam upaya mengintegrasi kebijakan-kebijakan Bandung Common Center, ini dilahirkan dari tahun 2014 dan diresmikan beroperasi pada 19 Januari 2015. Dan juga ini merupakan sebuah inovasi dari Kota Bandung yang merupakan wujud pelayanan publik yang pastinya ini juga dibentuk dari kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil. Sejak itu lahirnya peraturan-peraturan yang menjadi kebijakan formal Bandung Common Center atau biasa kami kenal BCC. Ada 5 peraturan. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 1 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015. Yang kedua adalah Peraturan Wali Kota Bandung nomor 85 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2014. Yang selanjutnya adalah Instruksi Wali Kota Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang rencana aksi Bandung Juara. Yang keempat adalah Peraturan Wali Kota Bandung nomor 767 tahun 2015 tentang pembentukan tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja unit pelaksana pengelolaan data elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Dan yang terakhir adalah Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1470 tahun 2018 tentang rencana induk Bandung Kota Cerdas atau Master Plan Kota Bandung Smart City periode 2018 sampai 2023. BCC atau Bandung Common Center adalah inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bandung, di mana BCC ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung menuju Bandung Smart City, di mana pengawasan tidak selalu dilakukan secara manual. Di zaman yang serba canggih ini, penggunaan mesin komputer dan alat pendukung lainnya dapat diberdayakan untuk monitoring di Kota Bandung. Dalam pengukuran indikator keberhasilan Bandung Smart City tahun 2019 oleh Muhammad Habdullah dan kawan-kawan, BCC memiliki 2 fungsi, yakni penyempurnaan pelayanan publik keluar dan mempermudah pelayanan ke dalam, yakni manajemen pengambilan keputusan atau decision support system. Dalam peran BCC dalam mengembangkan smart government di Kota Bandung oleh Irawati
Subandi tahun 2018 terdapat 3 penerapan konsep yang dilakukan oleh Bandung Comment Center atau BCC dalam mengembangkan smart government, yaitu pertama, kontrol sebagai pengontrol kinerja dari aparatur pemerintah Kota Bandung yang berbasis teknologi dan internet. Kedua, ada observe untuk mengamati situasi dan kondisi di Kota Bandung seperti lalu lintas, cuaca, berita, keamanan masyarakat, dan sosial media. Ketiga, ada connect sebagai penghubung antar masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Dalam hal pelayanan publik, terdapat 3 fasilitas unggulan dari BCC. Yang pertama ada Lapor, layanan aplikasi pengaduan oleh rakyat. Yang kedua ada NTPD atau nomor tunggal panggilan darurat 112 yang terdiri dari ambulans, polisi, dinas pemadam kebakaran, dan PMI. Yang terakhir yang ketiga ada Bandung Panic Button. Mengingat salah satu fungsi utamanya sebagai decision support system, BCC menyediakan laporan rutin tiap minggu mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Bandung berdasarkan kepada pelanggaran, penyimpangan, dan pengaduan masyarakat yang dihimpun berdasarkan kepada ACTS atau Air Control Traffic System, Lapor, dan aplikasi organisasi perangkat daerah sebagai bahan instruksi juga evaluasi di lingkup pimpinan Kota Bandung. Lalu, apakah BCC ini merupakan sebuah inovasi yang berhasil? Mengacu pada penelitian Hasbulo dan kawan-kawan pada tahun 2019, penilaian keberhasilan BCC yang memiliki 7 indikator keberhasilan, yakni Instrumentation and Control, Connectivity, Interoperability, Security and Privacy, Data Management, Computing Resource, dan Analytics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penilaian lapor memiliki bobot keberhasilan 89,2%. Yang kedua, ETCS memiliki bobot keberhasilan 91,6%. Yang ketiga, media sosial memiliki bobot keberhasilan 95,8%. Dan yang terakhir, NTPD 112 memiliki bobot keberhasilan 95,8%. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasbulo dan kawan-kawan pada tahun 2019 menghasilkan Kota Bandung sangat siap menjadi Smart City. Mengingat indikator yang telah dicapai Pemkot Kota Bandung yaitu dinilai dengan nilai L, yang berarti keberhasilan indikator yang cukup didapatkan oleh Pemkot Kota Bandung tanpa mengurangi kelemahan yang dalam prosesnya. Keberhasilan tersebut berdampak positif pada Pemkot Kota Bandung. Menurut Irawati pada tahun 2018, dampak positif tersebut ada 3. Yang pertama, mendorong aparatur Pemkot Kota Bandung untuk lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi komunikasi khususnya dalam bidang pelayanan publik sehingga menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Yang kedua, peningkatan smart government dan pengembangan smart government pada Pemkot Kota Bandung. Yang ketiga, mendapatkan predikat untuk Pemkot Kota Bandung. Yang pertama, Best Smart City. Yang kedua, Best Government dalam ajang Indonesia Smart City and Gov Award 2016. Walaupun Pemkot Kota Bandung telah dinilai mendapatkan berbagai macam keberhasilan dalam penerapan BCC, namun dalam sebuah program nampaknya tidak semudah itu. Terdapat banyak kendala-kendala yang menghadapi BCC di dalam Pemkot Kota Bandung. Menurut Irawati, pada tahun 2018 terdapat 6 kendala. Yang pertama, kekurangan sarana prasarana untuk penunjang keberhasilan BCC di Pemkot Kota Bandung. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang menunjang dan mampu mengoperasikan BCC di Pemkot Kota Bandung. Yang ketiga, kekurangan informasi terhadap BCC itu sendiri. Dan yang keempat, kesulitan akses ketika jaringan sedang tidak stabil. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat dinilai masih rendah dalam BCC. Dan yang keenam, biaya perawatan yang terlalu tinggi untuk sarana prasarana BCC itu sendiri. Diskominfo dalam mengembangkan BCC belum mempunyai regulasi khusus, tetapi selama ini pihak Diskominfo dan tim BCC telah berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1470 tahun 2018 mengenai Rencana Induk Bandung Kota Cerdas. 8. Fungsi utama dari BCC dan juga Comment Center Mini yang dibangun di SKPD dan kecamatan adalah sebagai pusat data. BCC menyediakan data yang dihimpun dari CCTV namun tidak mempunyai kewenangan dalam proses penindak di lapangan. Pengembangan BCC tidak didahului dengan melakukan kajian terlebih dahulu, sehingga dokumen rencana induk yang berisi strategi pengembangan BCC tidak ada. Selain itu, dokumen SOP pada BCC juga belum disusun. Kemudian, upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi hal tersebut. Yang pertama, mengoptimalisasikan anggaran. Yang kedua, meningkatkan frekuensi perawatan pada alat-alat yang digunakan.
Yang ketiga, menggunakan tenaga-tenaga ahli dari luar pemerintah yang ahli di dalam BCC. Yang keempat, menyediakan fasilitas Wi-Fi yang diberi nama Wi-Fi Bandung Juara, yang dapat digunakan untuk mempermudah mengakses program layanan jika mereka mengalami jaringan internet yang kurang baik.